Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di praktikum teknik antarmuka. Kali ini kita akan melanjutkan ke modul 2 yaitu antarmuka I2C. Untuk komponen yang akan kita gunakan nanti pada praktikum yaitu potensiometer, modul I2C, Arduino Uno, LCD 16x2, kabel jumper, male dan female, lalu project board. Nah, lalu di sini ada datasheet dari LCD dan juga modul I2C. Untuk LCD nanti untuk pin data busnya yang akan kita gunakan hanya D4 sampai D7. Untuk D1, D0 sampai D3 itu tidak kita gunakan. Nah, di sini ada pin A dan K, pin anoda dan katoda ini fungsinya untuk menghidupkan backlight dari LCD. Jika di simulasi ini tidak berpengaruh, tapi jika di hardware ini berpengaruh. Seperti itu. Lalu untuk modul I2C, di sini ada beberapa komponen ya. Ini untuk ke 16 pin ini langsung terhubung dengan 16 pin yang ada di LCD. Nah, terus di sini juga ada potensio yang digunakan untuk mengatur kontras dari display LCD. Terus di sini ada 4 pin yang nantinya akan dihubungkan dengan Arduino. Itu ada ground, VCC, SDA, dan juga SCL. Nah, jika dilihat dari datasheet Arduino Uno, SDA itu merupakan pin A4 dan SCL merupakan pin A5. Nah, lalu di sini juga I2C memiliki 3 pin, A0, A1, dan A2 yang digunakan untuk mengubah alamat dari I2C tersebut. Jadi ketika keadaannya seperti ini, tidak tersolder semua. Jadi ini ada 2 buah pin di setiap, baik itu A0, A1, ataupun A2. Ini adalah pin, misal ini A0, ini ada pin A0 dan juga ada pin ground. Jadi ada beberapa jenis untuk mengatur address dari I2C ini. Nanti akan kita bahas. Lalu di sini ada LED untuk indikator apakah I2C ini berfungsi atau tidak. Lalu di sini ada jumper backlight. Nah, ketika jumper ini digunakan, maka LCD itu dapat menghidupkan backlight. Nah, jika jumper ini dilepas, maka backlight dari LCD-nya itu mati. Lalu di sini ada I2C atau Integrated Circuit. I2C ini merupakan protokol yang digunakan pada multimaster serial komputer bus yang diciptakan oleh Philips. Nah, I2C ini punya 2 buah jalur, yaitu SDA dan juga SCL. Kalau SCL itu digunakan untuk jalur clock, dan SDA digunakan untuk jalur data. Nah, untuk komunikasi yang digunakan sendiri itu serial synchronous half duplex bidirectional, di mana data yang ditransmisikan dan diterima hanya melalui satu jalur data SDA line yang bersifat serial. Setiap penggunaan jalur data bergantian antar perangkat, atau bisa kita sebut juga half duplex. Dan data dapat ditransmisikan dari dan ke sebuah perangkat, atau bidirectional. Nah, ini untuk tadi, untuk alamat dari
I2C-nya itu sendiri. Nah, ketika keadaannya seperti tadi, nah di sini dapat dilihat, ini tidak ada yang tersolder, itu berarti nilainya satu semua, atau address-nya itu 0x27 dalam hexa. Nah, misal ini nilainya 0, berarti A0-nya ini disolder. Nah, ketika semuanya 0, berarti semua pin baik itu A0, A1, dan A2 itu disolder. Langsung saja kita masuk pada percobaan pertama. Di modul 2 ini, untuk simulasinya kita menggunakan Proteus dan juga Arduino IDE untuk memprogram. Nah, untuk percobaan pertama ini, komponen yang digunakan itu ada LCD, atau di sini jika di Proteus itu LM016L, jika yang 16 kali 2. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ini untuk percobaan pertama kita belum menggunakan I2C, jadi secara langsung LCD itu kita hubungkan dengan Arduino. Nah, di sini pin data bus yang kita gunakan itu hanya 4, yaitu D4 sampai D7. Kita hubungkan dengan pin digital 2, 3, 4, dan 5. Lalu untuk pin E, ini kita hubungkan dengan pin 10. Lalu untuk RS dengan pin, maaf, ini untuk pin E kita hubungkan dengan pin 11. Dan pin RS kita hubungkan dengan pin 12. Lalu untuk pin RW kita hubungkan dengan ground. Untuk pin VEE kita hubungkan dengan potensiometer untuk mengatur kontras dari LCD tersebut. Lalu untuk pin VSS juga kita hubungkan dengan ground. Untuk pin VDD kita hubungkan dengan VCC atau tegangan 5 volt. Nah, lalu kita tuliskan terlebih dahulu programnya. Sini kita menggunakan library Liquid Crystal. Bisa kita masukkan dengan memilih sketch, lalu include library, lalu pilih Liquid Crystal. Biasanya Liquid Crystal ini sudah ada ketika kita menginstal Arduino IDE. Nah, setelah itu kita kenalkan variabel LCD dengan nilainya ini pin-pin yang kita gunakan. Tadi itu pin 12, 11, 5, 4, 3, dan pin 2. Itu pin digital semua. Lalu untuk bagian void setup, kita masukkan variabel tadi LCD, lalu begin untuk memulai. Nah, di sini yang kita masukkan itu, yang pertama itu baris dari LCD, dan yang kedua itu kolom. Jadi ini 2 dan 16 untuk baris dan kolomnya. Lalu pada void loop, di sini set kursor digunakan untuk memilih
tempat untuk menampilkan karakter pada LCD. Nah, jika 00, 0,0, maka berarti baris ke-0 dan kolom ke-0. Ini bentuknya array ya, berarti dimulai dari 0 untuk indeksnya sendiri. Jadi ketika 0,0 itu di pojok kiri atas. Kalau untuk 0,1 berarti pojok kiri bawah. Jadi set kursor ini ada dua nilai yaitu baris dan kolom. Nah, pada baris pertama kita akan menampilkan karakter berupa string yaitu praktikum. Lalu pada baris kedua kita akan menampilkan antarmuka. Nah, untuk simulasinya kita compile terlebih dahulu skripnya untuk mendapatkan file berformat hex. Nah, jika ingin langsung kita bisa verify, tapi nanti untuk letak file hex-nya itu ada di file bawaan dari Arduino. Nah, jika kita ingin menyimpan file hex-nya itu di folder di mana file ini kita simpan, kita bisa gunakan sketch, lalu export compiled binary. Langsung saja kita klik. Tunggu beberapa saat untuk proses compiling. Nah, setelah compile selesai, kita masuk kembali ke Proteus. Kita klik dua kali pada bagian port Arduino. Oh ya, sebelumnya kalau ingin ada Arduino ini, kalian install library-nya dulu sesuai dengan yang sudah tak cantumin di Schoology. Di situ di Schoology ada caranya dan juga link untuk download file library-nya. Kita double klik, lalu pada program file, kita pilih di mana kita menyimpan sketch kita. Nah, di sini untuk file hex-nya. Jika sudah dapat kita run, nah bisa dilihat untuk tampilannya pada baris pertama itu praktikum dan baris kedua itu antarmuka. Nah, bisa kita ubah juga untuk set kursornya. Misal kita ingin di tengah, mungkin bisa 3, ini 2. Kita export lagi. Run kembali di Proteus. Bisa dilihat ini untuk
baris pertama itu menggeser sejauh 3 kolom, dan untuk baris kedua itu menggeser sejauh 2 kolom. Nah, di sini untuk fungsi potensiometer sendiri itu untuk mengatur kontras dari karakter yang ditampilkan pada LCD. Tapi pada simulasi itu tidak berpengaruh, hanya berpengaruh di hardware. Lalu untuk hardware dari percobaan pertama kali ini, pertama kita tuliskan dulu skripnya. Jangan lupa untuk memasukkan library Liquid Crystal, bisa dengan cara sketch, lalu include library, pilih Liquid Crystal. Jika sudah, kita langsung upload saja. Nah, ketika upload selesai, maka di LCD akan tertampil praktikum antarmuka. Nah, guna dari potensiometer ini untuk mengatur kontras dari layar LCD. Nah, baik seperti itu untuk percobaan pertama. Lalu lanjut di percobaan kedua. Sini kita akan mencari alamat dari modul I2C. Untuk komponen sendiri yang akan kita gunakan itu ada Arduino Uno, modul I2C, lalu LCD 16x2. Nah, terus ada virtual terminal. Ini nanti untuk virtual terminal fungsinya untuk menggantikan serial monitor jika disimulasi lewat Proteus. Ini untuk I2C, kita hubungkan pin E dengan P2, lalu RW dengan P1, dan RS dengan P0. Lalu di sini untuk data busnya yang kita hubungkan itu D4, D5, dan D5, D6, dan D7 ke pin 9, 10, 11, dan 12. Agak berbeda ya untuk simulasi. Jika disimulasi untuk I2C-nya di sini hanya 8 pin. Sedangkan jika di hardware itu 16 pin. Lalu di sini untuk mengatur alamatnya, untuk A0, A1, dan A2, ini misal kita untuk percobaan pertama kita hubungkan semua dengan VCC. Jadi nilainya itu 111 sesuai dengan tabel tadi. Lalu untuk SDA kita hubungkan dengan pin A4, untuk SCL kita hubungkan dengan pin A5. Untuk skripnya sendiri seperti ini, kalian bisa ikut seperti ini atau bisa juga cari di internet.
ada yang lebih panjang. Untuk library yang digunakan hanya Wire, library Wire. Kita ekspor saja langsung. Nah, jika proses compile-nya sudah, kita pilih filenya. Lalu coba kita run. Untuk virtual terminal ini dapat dicari di bagian alat pengukuran. Itu ada virtual terminal. Untuk virtual terminal itu yang digunakan ada pin RX dan juga TX. Dihubungkan secara bersilang. Jadi RX dari terminal dihubungkan ke TX dari Arduino. Begitu juga sebaliknya. Nah, jika sudah kita run, maka akan muncul sebuah window. Sini menampilkan I2C scanner, lalu scanning. Nah, lalu alamatnya itu bisa kita lihat di sini 0x27. Sesuai dengan tabel tadi, jika A0, A1, dan A2 itu nilainya 1 semua, maka alamatnya itu 27. Misal kita coba untuk A2 ini, tahu semuanya, kita hubungkan dengan ground. Jadi nilainya nanti 0 semua. Kita coba run saja. Nah, sesuai pada tabel tadi, jika A0, A1, dan A2 ini nilainya 0 semua, maka alamatnya itu 0x20. Sini kita akan masuk ke hardware dari percobaan kedua untuk mendeteksi alamat dari serial I2C. Jadi di sini saya sudah mempunyai LCD yang sudah tersolder dengan modul I2C. Nah, modul I2C ini punya 4 pin. Ground, VCC, SDA, dan juga SCL. Nah, untuk ground kita hubungkan dengan pin ground Arduino. VCC kita hubungkan dengan pin 5 volt. Lalu SDA kita hubungkan dengan pin A4 dan SCL kita hubungkan dengan pin A5. Nah, setelah kita tuliskan programnya di Arduino IDE, kita bisa upload.
Nah, setelah upload selesai, kita buka serial monitor. Nah, di sini bisa kita lihat untuk alamat dari modul I2C kita itu 0x27 dalam heksa. Atau desimalnya itu 39. Lalu untuk percobaan ketiga, ini kita akan menampilkan sebuah teks pada LCD dengan bantuan modul I2C. Nah, di sini untuk programnya kita masukkan terlebih dahulu library Liquid Crystal I2C. Kalian bisa mendownloadnya di Library Manager. Lalu di sini kita kenalkan variabel I2C. Untuk nilainya sendiri di sini ada address, lalu kolom, lalu baris. Nah, di sini untuk addressnya kita gunakan 0x27 karena untuk A0, A1, dan A2 ini nilainya 1 semua. Terus pada bagian void setup, kita gunakan LCD init untuk memulai LCD-nya, lalu LCD backlight untuk menghidupkan backlight dari LCD. Lalu di sini sama dengan percobaan pertama tadi, set kursornya kita setting di baris ke-0 dan kolom ke-0 untuk teks teknik, lalu baris ke-1 dan kolom ke-0 untuk teks antarmuka. Kita compile. Nah, di sini saya sudah compile, jadi langsung masukkan saja ke Arduino-nya. Langsung saja kita jalankan. Nah, bisa dilihat di sini tampilannya teknik antarmuka. Nah, jadi penggunaan dari I2C ini sendiri tujuannya lebih ke untuk mengurangi penggunaan port untuk LCD. Jika tidak menggunakan I2C, maka kita lebih menggunakan banyak port. Jika menggunakan I2C, kita hanya menggunakan 4 port, yaitu pin ground, VCC, SDA, dan juga SCL. Lalu untuk hardware dari percobaan terakhir, di sini saya sudah menghubungkan LCD yang sudah tersolder dengan I2C dihubungkan dengan Arduino dengan 4 buah pin, yaitu ground, VCC, pin SDA, dan juga pin SCL. Nah, jika sudah, kita langsung upload saja. Nah, jika sudah selesai, maka akan tertampil teks teknik antarmuka. Gitu saja untuk percobaan terakhir kali ini.
Lalu untuk tugas pada modul ini ada 2 tugas. Yang pertama itu menampilkan nama dan NIM pada LCD, nama pada baris pertama, lalu NIM pada baris kedua. Ini bebas kalian mau menggunakan I2C atau tidak. Lalu untuk tugas kedua ini kalian bisa membuat animasi running text sederhana dengan nama dan juga NIM. Silakan bisa mencari referensi di internet. Mungkin segitu saja untuk modul 2 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.